Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Eka Hana Septiwati dari mahasiswa magang 3 Universitas UGM Semarang, Prodi Pendidikan Matematika, yang akan melaksanakan magang pada beberapa minggu yang akan datang dan mengajar di kelas kalian. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai apa? Iya, lanjutannya dari kemarin yaitu program linear. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kemudian, apakah sudah mengisi daftar hadir? Ya, kalau yang belum mengisi bisa mengisinya di Google Classroom ya. Oke. Kita akan belajar mengenai lanjutan program linear, yaitu model matematika dan penyelesaiannya. Oke, izin untuk meng-share PPT ya. Kita akan belajar model matematika dan penyelesaiannya. Sebenarnya apakah sih model matematika ini berguna untuk kehidupan kita? Ya, kita akan mencari tahu apakah model matematika ini akan digunakan kita di kehidupan sehari-hari. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti laman, mesin bekerja, lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Dan juga lahan parkir. Bagaimana tukang parkir bisa memperoleh pendapatan yang maksimal dengan lahan parkir yang tersedia? Tentunya tukang parkir ini bisa memperkirakan jumlah mobil berapa, jumlah sepeda berapa untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya pengoptimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Jadi itu merupakan manfaat dari model matematika. Kita mempelajari, bisa mengetahui berapakah pendapatan terbesar atau pengoptimalisasian pengusaha dapat mendapatkan keuntungan. Kemudian tadi tukang parkir ya, bagaimana dengan lahannya tersedia bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal. Dan kita lanjut ke model matematika. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari mengenai apa saja nih di program linear. Membuat garis ya, kemudian titik potong, kemudian menentukan daerah hasil penyelesaian, nilai hitungmu. Ya benar, itu semua akan kita gunakan dalam menyelesaikan model matematika dan penyelesaiannya. Sama model matematika. Model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dan menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, melakukan pemisalan. Yang kedua, membuat tabel dan menuliskan semua informasi yang ada dalam tabel. Dan yang ketiga, menyusun kalimat matematikanya.
Ada contoh nih, untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 12 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepungnya 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tuliskan model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, kita akan menuliskan persoalan ini ke dalam bentuk model matematika. Yang pertama, kita akan misalkan banyaknya roti jenis A itu sebagai X dan jenis B itu Y. Kemudian kita membuat tabelnya. Tadi roti A memerlukan tepung 200 gram, sedangkan roti B memerlukan tepung 100 gram. Kemudian yang roti A memerlukan mentega 25 gram, sedangkan yang roti B memerlukan mentega 50 gram. Kemudian kita akan mengecek ketersediaan masing-masing tepung dan mentega. Yang pertama tepung. Tepung tersedia 4 kilo. Karena tadi tepung menggunakan satuannya gram, maka untuk mempermudah kita ubah 4 kg menjadi satuannya gram, menjadi 4.000 gram. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. 200x plus 100y kurang dari atau sama dengan 4.000. Ini dulu ya. Apa maksudnya ini? Kita lihat dulu. Tadi roti A kita misalkan X dan roti B kita misalkan Y. Nah, kita lihat di tabel ini. Kolom kedua ini ya. 200 miliknya roti, maka 200 X. 100-nya yang B, maka plus 100 Y. Kemudian kita lihat ketersediaan tepung berapa? 4.000 gram. Maka tepung yang akan kita olah gitu kan. Ya, tepung yang akan kita gunakan itu kurang dari atau sama dengan 4.000. Tidak lebih dari karena kita yang tersedia hanya 4 gram. Maka tandanya kurang dari atau sama dengan 4.000. Kemudian dari pertidaksamaan ini kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu kita bagi semua ruas ini bagi 100 ya. 200x kita bagi 100, menghasilkan 2x. 100y kita bagi 100, menghasilkan y, dan 4.000 kita bagi 100, 40. Maka pertidaksamaan yang pertama ini berubah menjadi 2x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Ini merupakan yang tepung. Kemudian sekarang yang mentega. Mentega ini tersedia 1,2 kg. Nah, kita ubah ke bentuk satuan gram menjadi 1.200 gram. Maka terdapat hubungan 25x plus 50y kurang dari atau sama dengan 1.200. Ini dapat dari mana? Ya, kita peroleh dari mentega tadi. Mentega roti A berapa? 25. Maka 25x ditambah 50y roti B ya, kurang dari atau sama dengan ketersediaan menteganya 1.200. Kemudian dari pertidaksamaan ini kita sederhanakan menjadi x plus 2y kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian setelah memisalkan membuat tabel, selanjutnya ya ada satu lagi, banyaknya roti A dan B tidak negatif. Mengapa tidak negatif? Karena kita akan membuat roti. Membuat roti sama dengan tidak negatif, tersedia. Kalau tidak tersedia 0, kalau tersedia lebih dari 0. Maka roti A dan B itu tidak negatif. Maka X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, kita simpulkan
Model matematika untuk persoalan tersebut adalah yang pertama, 2x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Kemudian x plus 2y kurang dari atau sama dengan 48. X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini merupakan model matematika. Selanjutnya contoh kedua. Luas lahan parkir sebuah gedung adalah 1.800 meter persegi. Luas rata-rata untuk suatu mobil kecil adalah 6 meter persegi dan satu mobil besar adalah 24 meter persegi. Daya tampung maksimal tempat parkir tersebut adalah 200 kendaraan. Diketahui biaya parkir mobil kecil 3.000 per jam dan biaya parkir mobil besar 5.000 per jam. Jika dalam suatu jam parkir gedung tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah, nah, di sini kita akan menggunakan menjadi model matematika dan menyelesaikannya. Ini merupakan contohnya. Yang pertama, kita misalkan X-nya adalah banyak mobil X dan Y adalah banyaknya mobil besar. Tadi X-nya mobil kecil dan Y-nya mobil besar. Kemudian kita buat tabelnya untuk mempermudah. Mobil kecil tadi memerlukan atau luasnya berapa? 6. Kemudian mobil besarnya 24. Dengan ketersediaan lahan parkirnya adalah 1.800 meter persegi. Kemudian daya tampungnya, mobil X kita ibaratkan X, kemudian mobil kecil kita ibaratkan X, mobil besar kita ibaratkan Y. Dengan daya tampungnya 200 kendaraan. Biaya per jamnya yang mobil kecil adalah 3.000 dan yang mobil besar adalah 5.000. Fungsi objektif. Maksimum Px sama dengan 3.000x plus 5.000y. Ini didapatkan dari mana? Kita dapatkan dari biaya per jam dari masing-masing mobil kecil dan mobil besar. Kemudian kita susun ke model matematikanya. 6x plus 24y kurang dari atau sama dengan 1.800. Kita taruhlah dari kolom kedua ini ya. Tadi 6 mobil kecilnya diibaratkan X, mobil besarnya Y, maka 6X ditambah 24Y kurang dari atau sama dengan 1.800 karena ketersediaannya lahannya 1.800. Dari pertidaksamaan ini kita sederhanakan menjadi X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 300. Kemudian selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, X ditambah dengan Y, batasannya 200, maka kalimat matematikanya, bentuk matematikanya, X plus Y kurang dari atau sama dengan 200. Dengan X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Karena banyaknya mobil kecil dan mobil besar, tidak negatif. Kemudian kita akan buat grafik. Sebelum kita buat grafik, kita akan menentukan titik potong sumbunya. Yang pertama, kita akan garis yang X plus 4Y sama dengan 300. Maka kita akan spesifikasikannya, X-nya ketika 0, Y-nya 0 plus 4Y sama dengan 300. Maka 4Y sama dengan 300, Y sama dengan 75. Maka kita dapatkan X, Y-nya 0,75. Kemudian yang ini, yang kedua, ketika Y-nya 0, X-nya X plus 4 kali 0. 4 kali 0, 0. Maka X plus 0 sama dengan 300. Maka X sama dengan 300. Maka kita dapatkan X, Y-nya 300,0. Kemudian nanti kita akan menggarisnya ada nih. 0,75 di sini.
300,0 di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan menjadi garis ya. Inilah garis yang disebut X plus 4Y sama dengan 300. Kemudian garis yang kedua, kita akan membentuknya dengan cara mensubstitusikan nilai nolnya ini ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 200. Maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 0 plus Y sama dengan 200, Y sama dengan 200. Maka X, Y-nya 0,200. Kemudian yang sebelahnya, Y-nya kita substitusikan 0 ya. Maka X plus 0 sama dengan 200. Maka X sama dengan 200. Kita peroleh X, Y-nya 200,0. Kita buat garis di bidang kartesiusnya 0,200 dan 200,0. Kita buat garis. Setelah buat garis, nah kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini kita akan menentukan daerah hasil penyelesaiannya itu merupakan daerah yang bersih. Jadi daerah yang tidak terasir. Yang pertama adalah garis X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 300. Kita pilih sembarang titik. Misalkan titiknya 1,0 ya di sini. Sedemikian sehingga kita akan masukkan ke pertidaksamaan. Ketika X-nya 1 dan Y-nya 0, maka X-nya 1 plus 4 kali 0 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. 1 kurang dari atau sama dengan 300. Ini merupakan pernyataan yang benar. Maka ketika ini merupakan pernyataan yang benar, bidang yang terdapat titik 1,0 di sini tidak diarsir. Yang diarsir adalah yang tidak memuat titik 1,0. Nah, sebelah sini ya. Kita arsir. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari atau sama dengan 200. Sama seperti yang pertama tadi, kita pilih sembarang titik, misalkan titiknya 1,0. Teman-teman bisa mengambil titik berapapun. Di sini mengambil titik 1,0. Sedemikian sehingga kita substitusikan ke pertidaksamaan X plus Y kurang dari atau sama dengan 200. Kita dapatkan 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 kurang dari 200. Maka itu merupakan pernyataan yang benar. Maka bidang yang memuat titik 1,0 ini tidak diarsir. Maka arsirnya adalah bagian sini ya. Selanjutnya tadi adalah persyaratannya X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka X yang kurang dari 0 kita arsir ya. Sini kita arsir. Kemudian yang Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka yang Y kurang dari 0 kita arsir. Di sini, sebelah sini. Nah, kita dapatkan segi 4 di sini, yang daerah bersihnya ini, yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita namai titik sudutnya, ini titik sudutnya kita namai 0, namai A, namai B, dan namai C. Yang 0 ini berapa? Berada di titik apa? 0,0. Ya, yang A berada di titik 200,0. Kemudian yang B, perpotongan dua garis. Ya, kita belum mengetahui berada di titik apa. Nah, ini kita akan mencarinya ya. Kemudian yang C berada di titik 0,75. Selanjutnya kita akan menentukan titik B ini berada di tepat di titik berapa ya. Itu menggunakan apa? Menggunakan metode eliminasi dan substitusi. X plus Y sama dengan 200, X plus 4Y sama dengan 300. Kita eliminasi X-nya. X kurang X0
Y dikurangi 4Y min 3Y, 200 dikurangi 300, min 100. Maka Y sama dengan 100 per 3. Atau kita dapatkan Y-nya 300, kita dapatkan Y-nya 33. Kita bulatkan ya. Oleh karena Y-nya tadi adalah 100 per 3, maka kita substitusikan ke nilai ke garis yang ini, ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 200. Kita masukkan Y-nya 100 per 3. Maka X plus 100 per 3 sama dengan 200. X sama dengan 600 dikurangi 100 per 3. Kita dapatkan X sama dengan 500 per 3. Sehingga kita bulatkan menjadi X-nya 166. Ini berarti titik C itu berada di 500 per 3, 100 per 3, atau sekitar di titik 166,33. Kemudian setelah kita dapatkan tadi koordinator titik sudut, kita akan mengujinya di fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya adalah 3000X plus 5000Y. Maka kita akan mensubstitusikan nilai dari titik sudutnya itu ke dalam fungsi objektif. Yang pertama titik 0. Titik O 0,0, yaitu kita substitusikan ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, kita dapatkan nilai dari fungsi objektifnya 0. Kemudian ke titik A, ketika X-nya 200 dan Y-nya 200, kita dapatkan fungsi objektifnya 600.000. Kemudian di titik B, 166,33. Ketika X-nya 166 dan Y33, didapatkan fungsi objektifnya 663.000. Kemudian yang titik C, 0,75. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 75. Maka kita dapatkan fungsi objektifnya adalah 375. Dilihat dari keempat dari sini ya, 0, 600, 663.000, 375.000. Kita akan simpulkan adalah penghasilan maksimum. Maka nilai terbesar dari fungsi objektif yang sebelah mana? Yang memiliki nilai terbesarnya? Iya, yang ini, 663.000. Penghasilan maksimum itu diperoleh saat berapa? Jumlah mobilnya berapa? Jumlah mobil kecilnya 166 buah dan jumlah mobil besarnya 33 buah gitu. Jadi tukang parkir akan mendapatkan maksimum penghasilannya itu 663. Ya, seperti itulah materi model matematika dan penyelesaiannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ketika nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung saja tanya di forum Google Classroom ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada tugas untuk kalian untuk bisa belajar di rumah. Ada 2 tugas di sini, yaitu mengenai model matematika dan juga menentukan keuntungan maksimum model matematika dan penyelesaiannya. Bisa dikerjakan ya, nanti dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Demikian pembelajaran pada hari ini. Saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan bersama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.